Makanya kejadian kemarin Pak, Bu, kejadian saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor teh, gara-gara tiba ngasih uang belanja kurang, digedik palanya sama istrinya. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang, nih saya saranin, tidur pakai helm. Ngeri bang, ngeri, takut hilap aja. Paling anak nanya, mak ngapa sih mak bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi ngegrab kali neng. Ya Allah, tawa aja bu, tawa, mau ngapain lagi? Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi begitu kira-kira. Ada anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Ibu berantem sama suami tengah malam kabur dari rumah gembol pakaian, berarti ibu lagi. Tetangga nanya mau kemana pok? Gue mau isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Perjalanan jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Maka dalam bahasa Arab, ibu, bu, pergi itu pakai bahasanya macam-macam. Nah, dipoto nih sama ibu. Ayo. Nah, udah. Nah, kalau lagi mangap kayak lele jumbo saya. Jadi dalam bahasa Arab pergi itu macam-macam. Ada yang namanya zahaba. Artinya pergi bu. Cuman perginya rada dekat. Contoh, ana adhabu ila suq Koja Baru. Saya pergi ke pasar Koja. Itu dekat tuh perginya. Pakai kata zahaba. Ada lagi pergi yang rada jauhan, safaro. Perginya rada jauh nih. Ana usafiru ila Makkah. Saya pergi ke Makkah. Perginya rada jauhan. Ada yang panjang perjalanan jauh namanya siroh. Makanya biografi manusia disebut siroh. Ada siroh nabawiyah, biografi perjalanan para nabi. Nah ini perginya rada jauh, makanya kata Isra. Isra itu perginya jauh, po. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Naik ke Rasulullah diajak sama malaikat Jibril ke Baitul Maqdis. Naik ke langit pertama, kedua, sampai ke 7, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat, Rasulullah balik lagi, sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ini ukurannya bukan ukuran otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kenapa ibu? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Air, ya, air banyak nih, berkah. Bu. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa halangin. Allah yang mau, nggak bisa ukuran otak. Kalau ukuran otak bu, nggak nyambung dah, nggak nyambung bang. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan baru nyampe ibu. Itu pun naik onta 3 bulan. Ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, tembus ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh udah ada di Masjidil Haram lagi. Ukuran otak nggak nyambung.
Enggak nyambung. Enggak. Ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak mah beda nih. Nih kita main otak-otakan nih. Nih main otak-otakan nih bu. Main akal-akalan nih. Nih ada anak kecil nih, tuh bocah. Nah nih pakai baju merah, marun. Nah nih bocah pasti ada emak, ada bapaknya nih. Ada nggak bang? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah yang mau jadi Nabi Adam, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat ibu, bapak, Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki, tapi Allah mau, nggak ada suaminya, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini, di luar negeri, luarnya lagi dah. Jadi Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak, ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj bu, bengong Nabi kita, ahlan wa sahlan wa marhaban guru saya Habiban al-Mahbub Al-Habib Hussein Boften, Masya Allah Bib, salaman dulu biar nggak selek. Ganteng banget ini, ya, keren ini, hijau cakep. Habib Panadol, Tafadol. Yang kaki ngebet banget bu, ini kena staples. Terus, duduk, air, kopi, Habib ngopi. Iya, ngopi. Terus ini, sampai mana barusan? Oh ya, Rasulullah pulang Isra Mi'raj bu, di Masjidil Haram sebelum subuh nongkrong, bengong Nabi kita. Apa yang dipikirin? Rasulullah galau, bete, gabut, bengong Nabi kita. Yang dipikirin apa? Kalau saya ceritain ke sahabat habis Isra Mi'raj takut nggak percaya. Mau disampaikan bagaimana? Akhirnya lagi bengong bu, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Datang, ditanyalah Rasulullah, Muhammad dari mana ente? Habis Isra Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa rombongan Abu Jahal bilang? Wah ente bohong, nggak mungkin ente bisa, coba ente berdiri. Rasulullah suruh berdiri, angkat kakimu sebelah, diangkat sama Rasul. Bisa kau berdiri? Bisa dong. Angkat lagi satu lagi, jatuh dong saya. Apa kata rombongan Abu Jahal, Abu Lahab? Begitu aja ente jatuh, bagaimana sampai langit ke-7? Bohong, ente hoak. Pulanglah Abu Jahal, Abu Lahab pergi, datang nyamperin sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Abu Bakar. Cerita nih dia. Kata rombongan Abu Jahal, Abu Bakar, temen lu no Muhammad udah PA. Rasulullah kata PA, temen lu udah gila. Kenapa? Kata dia habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, langit pertama ke-7 tembus. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalian semua dengerin, benar yang ngomong begitu Rasulullah, benar. Lebih dari itu, kalau Rasulullah yang ngomong, saya Abu Bakar percaya, lebih 1000% percaya. Sono pergi, jangan ngomong lagi lo, gue bacok lo, gue laku. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Itu julukan po, lakob. Kadang-kadang
Bilal terawih waktu Ramadan sering salah tuh bacanya. Al Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Memang babanya Siddiq. Nih, makanya Isra dan Mi'raj, perintah sholat Rasul dapat, awal perintah sholat 50 waktu, pulang Nabi Bu di jalanan, lagi jalan pulang ketemu sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mad, ilokan gocap. Nih kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawinya begitu kok. Yang bener aja lo, sampai gocap, nggak bakal sanggup dah. Umat lo lain sama umat gua. Umat gua gede-gede, kokor-kokor, tinggi-tinggi, minumnya susu, makannya daging, madu minumnya. Lah umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer sama kangkung doang. Nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana saya? Balik sama Allah, minta diskon. Minta korting Bu, minta korting. Balik ke Rasulullah, dikurangin 5, ketemu Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? Tinggal 45. Kebanyakan. Kata gua kebanyakan dah. Kagak bakal sanggup umat lu, balik lagi. Mondar mandir Rasulullah memperjuangkan kita saking sayangnya dengan umat. Tinggalan 5 Bu, udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa di jalan. Udah berapa rit Muhammad lu dapat? Mondar mandir gue liatin dapat berapa rit, udah tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kagak sanggup umat lu. Apa kata Rasulullah? Lah kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong Nabi Musa. Lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue bawa pulang, gue rawatin. Tuh Bu, perjuangan Nabi sampai 5 dari 50. Jangankan yang 50 waktu, yang 5 aja kadang-kadang. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Wah, apalagi subuh bablas sudah. Subuh godaannya rada berat, apalagi buat bapak-bapak. Wah, godaan subuh terdengar dari musola Al Hidayah. Wah, musola masjid pada as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Wah, ujian buat bapak-bapak. Kalau iman kuat, mantap, lempar selimut, ambil sejadah, berangkat ke masjid, ke musola. Alhamdulillah. Tuh, makanya Ibu, pelajaran yang kita ambil pertama dari Isra dan Mi'raj ini adalah tentang iman, yakin. Maka selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj, di situ kelihatan mana yang beling, mana yang emas, mana yang loyang. Ketahuan yang beriman makin mantap, yang setengah-tengah jadi beriman, dan yang kafir mungkinan kafir. Kelihatan jelas keimanan seseorang selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kelar Isra Mi'raj, ayo iman biar mantep, akidah biar kuat. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Iman banyak tantangannya, godaan ujian iman banyak. Udah rapi kita mau ibadah nih, ada aja halangannya. Udah mau ngaji rapi, malam Jumat mau yasinan, pas keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, manjur banget itu omongan. Kadang malam minggu mau dangdutan juga luar nonton. Nah, kondangan kalian nonton dangdut nih, seru nih. Gerimis juga ya, gerimis lagi mau nonton dangdut. Ntar juga penter, manjur. Kadang-kadang omongan, ya Bu,
Tantangan iman berat abang, godaan iman berat. Ketika panggilan masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelanggan masih antri langganan kita. Ya bu, ya bu, di situ diuji keimanan kita. Biarkan ibu, urusan rezeki emang Allah yang ngatur, bener. Kita yakin bahwa kita dagang, berniaga, berjualan di pasar, semuanya Allah sudah atur kok rezekinya masing-masing. Rezeki nggak bakal ketukar. Allah udah bilang tuh, udah jelas rezekinya masing-masing. Kambing rezekinya rumput, bener bu. Ayam rezekinya sisa besek kita. Nih ntar kalau ada ya kan, ya kucing rezekinya tikus, tikus rezekinya cacing, cacing rezekinya tanah, kambing rezekinya rumput, macan rezekinya kambing. Semuanya dia disebut manusia. Biar kata ustadz, sama-sama ustadz, rezekinya beda-beda teh. Ya kan, RT rezekinya beda sama Pak RW, RW rezekinya beda sama Pak Lurah, kepala manajer beda rezekinya. Oh, ya kan, ya kan, ya kan, beda-beda semuanya. Sama-sama ustadz juga beda loh, ya beda. Bismillahnya sama Ustadz Halimi sama bismillahnya tukang urut beda. Tetap aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya Ustadz Halimi segitu aja goceng udah. Bismillahnya tukang urut lo sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedebong raras, kedebong raras, kedebong raras, abong kagak waras. 200.000 paling, ya kan, ya kan, ya kan. Masing-masing rezekinya dan beda-beda. Maka semua kita diajarkan berusaha. Orang kalau usaha doang tanpa doa berarti itu orang yang sombong. Doa doang nggak pakai usaha itu namanya orang malas. Islam bukan agama pemalas. Siang kita usaha, malam kita berdoa, siang bantu doa, siang kita usaha juga. Sebelum usaha buka dagang, sholat duha. Ya Allah, rezeki saya masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih ada yang jauh deketin ngapa? Kalau masih sedikit banyakin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh doa ada ngapahnya. Tuhan juga dengar ya bu. Iya, kenapa? Karena kita orang Islam adalah agama bukan agama pemalas. Maka ujian iman berat, tantangan godaan banyak. Apalagi mau ibadah ibu. Orang kalau udah mau ibadah setan sibuk kok. Paling repot setan. Orang mau ibadah. Sekarang diuji kita dengan setan-setan. Banyak sekarang masuk setan ke kampung kita, ke rumah kita. Di kamar kita banyak setan, terutama setan gepeng. Nih setan gepeng nih po nih. Di rumah kita nih banyak setan gepeng, ya kan? Iya, anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang HP, mau tidur masih megangin HP, bangun tidur yang dicari HP, berantem gara-gara suami istri berantem, banyak kasus gara-gara namanya di situ cakep ya enggak, Ustadz Halimi, kagak taunya Halimah. Bu, nih godaan, ujian, tantangan begitu besar, maka iman harus mantap. Kenapa? Karena semua panggilan kita ibadah adalah iman. Nih menyambut Ramadan dikit lagi, kan puasa panggilan iman bu, bener? Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kita bisa lapar-lapar, haus-haus di siang hari. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin kita mau haus-hausan, lapar-laparan, bener? Puasa itu panggilan iman. Maka syarat wajib puasa dalam ilmu fikih ada. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu.
Berarti orang nanti di Ramadan kagak ada yang puasa, itu orang kurang syarat. Ya kan? Karena puasa ada syaratnya. Pak Ustadz, dia kan orang Islam itu, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Orang belum balik, biarin. Pak Ustadz, anak udah 2 masih belum balik. Dia barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali. Orang sakit mah nggak boleh puasa lah. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk, keren, gagah, berarti gila. Akalnya nggak ada. Biarin orang gila, nggak ngapa-ngapa ya Bu. Ya Bu, panggilannya iman. Sholat panggilan iman. Ketika datang azan, datang panggilan iman. Untuk apa? Melaksanakan ibadah. Kita taqarrub kepada Allah. Maka kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Apalagi kita sudah berada di bulan Rajab, insya Allah tanggal 27 Januari besok kita udah masuk tuh 27 Rajab, peristiwa yang besar yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Bu, bulan Rajab ini adalah bulan perdamaian. Maka temanya jelas, keutuhan, menghindari perpecahan demi keutuhan ukhuwah pedagang kita. Rajab itu adalah Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang tuli, yang nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian dalam rangka litat hiril badan, mensucikan badan kita. Jangan sampai ada perselisihan karena kita semuanya ibu bersaudara. Kita semuanya ini butuh bantuan orang. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya kan? Ya kan? Saya ngomong begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu bang. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata security, itu Ustadz udah lama begitu. Kan PA ngomong sendirian ya kan Bu? Iyalah, hidup itu perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak, semua perlu bantuan orang. Maka simbol kebersamaan kita hari ini, selain kita bersaing sehat dalam berdagang, ada kebersamaan, kekompakan. Ada musolah al-hidayah. Musolah nih simbol demokrasi kita umat. Siapapun masuk musolah, copot sendal, buka sepatu, itu aturan udah. Jangan mentang-mentang kepala manajer masuk patuk dibawa masuk ke dalam musola. Nggak bisa Bang Ujang. Ya kan, ya kan? RT masuk musola buka sepatu teh. Lah, jangan mentang-mentang RT. RW masuk musola buka sepatu. Lurah masuk musola copot sepatu. Rah. Camat masuk musola lah buka sendal. Mat. Gubernur masuk musola copot sepatu. Termasuk presiden masuk musola buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Bu, dijaga kebersamaan kita melalui aturan yang ada di musola. Kalau sudah masuk ke musola, jangan pada usil. Orang datang dari mana kek? Ya kan, ya kan? Datang dari mana lu bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Lu dari mana? Dari Wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Di dalam musola jangan bicara soal warna kulit. Ini kulit begini kita nggak mesen. Ya kan teh? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong.
Ini kadang-kadang usil mulut, ada aja dikata itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain, orang nggak mesen kok, ya kan, ya kan? Yang kita nggak mesen jangan diributin. Di musola jangan bicara soal warna kulit, di musola jangan bicara soal suku. Dari apapun dia dilahirkan, suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bacaan yang sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame, benar? Inilah yang disebut makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat musola, po. Kacau sholat kalau bahasa masing-masing, rame udah. Doa Indonesia 700 lebih suku bahasa. Maju ke depan takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Kacau kan? Teman kita dari Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Cie 2 3 ampe lah, sabale 2 bale 3 bale ambruk. Lah kebanyakan bale ambruk. Bu. Iya, teman kita dari Padang kencengan lagi. Terus dari Ambon lain lagi. Allah singadan lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah mati lama-lama. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Itu makanya kita di Rajab ini bulan-bulan perdamaian. Diajarkan kita bagaimana mau ulama, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Saya nggak ngerti. Istighfar itu minta ampun. Ada bacanya tad, lah banyak kok. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan tadi saya nggak hafal. Ada istighfar yang lain boleh ganti istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih belum hafal tadi, itu masih panjang. Orang minta yang pendekan, ada yang pendekan, ada istighfar yang habis sholat bu kita baca tuh sering, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Deh itu mah bukan apa pendek, panjang bener lagi tuh. Yang pendekan ada udah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang lebih pendek lagi nggak tad? Ada astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh baca, kalau nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Perbanyak ulama menganjurkan istighfar di bulan Rajab khusus. Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub. Pagi 70 kali, sore 70 kali. Dosa-dosa kita dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Semua kita yang hadir di sini pendosa, ya bu. Semua kita ini pendosa, termasuk yang ngomong. Ada yang kagak punya dosa di sini. Ayo naik ke panggung, nunjuk mana orangnya. Bener bu? Nih yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan, ya kan? Orang tukang ngomong, salahnya di omongan. Tukang nulis, salahnya di tulisan, ya bu. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja bang, wajar gue diomongin orang, nggak apa-apa. Emang gue tukang ngomong, ya bu. Nih makanya dosa yang kecil-kecil dirontogin. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami yang belagu-belagu budak. Dosa sama suami teh, ya Allah, banyak banget kita kadang-kadang nggak berasa. Ngomong asal enak aja bang, ngajinya rajin, sembahyang rajin, sama laki berani banget. Ya Allah bang, gue sih kalau dicerain sama lu kagak rugi. Pan lama-lama berumah tangga belum pernah gue ngerasa seneng. Gajian 100.000 nyukupin kemana, belum belanja di dapur, belum punya jajan. Emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik, nyolong-nyolong apaan kek. Waduh, lemes amat mulut. Oh ya Allah, berumah tangga lama-lama belum pernah diajak seneng. Ya Allah, padahal udah punya anak 4, tapi ngomongnya belum pernah diajak seneng. Lah itu
Salah mulu ibu. Suami lagi tidur bikin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Tuh kan salah itu. Suami lagi tidur suruh nyiat jam, kan salah ibu. Ibu aja yang melek nyiat jam. Deh amit dah. Makanya kalau bini yang suka ngaji nggak begitu, bangun bang, maaf bang, udah siang tuh, kan enak ya nggak hilang. Makanya kejadian kemarin Pak Bu, kejadian saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor teh, gara-gara tiba ngasih uang belanja kurang, digedik palanya sama istrinya. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang, nih saya saranin tidur pakai helm. Ngeri bang, ngeri, takut hilap aja. Paling anak nanya, mak ngapa sih mak bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah, tawa aja bu, tawa, mau ngapain lagi? Iya, salah ngundang penceramah. Ustadz PA diundang ya. Salah nih bang, bapak Ujang nih salah ngundang penceramah. Biarin pok, yang penting tawa aja udah. Iya, daripada mikirin laki nggak pulang-pulang ya kan, laki mancing mulu nggak pulang-pulang, udah antepin aja. Laki hitam pakai didoain, emang kulitnya hitam udah antepin aja. Iya, laki hitam didoain, ya Allah putihkanlah suami saya. Jangan kok biarin hitam, yang penting keras ya kan. Keras kemauannya, ih pikirannya kesono aja, najong banget. Bu, nih, ayo kita ambil pelajaran di bulan Rajab, banyak istighfar. Apalagi dianjurkan kita di bulan Rajab ini perbanyak puasa sunnah. Rasulullah bilang inna fil jannati nahron, sesungguhnya di dalam surga nanti ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajabun, dikatakan itu sungai namanya sungai Rajab, yang manisnya lebih daripada madu, putihnya itu lebih putih dari susu. Buat siapa itu sungai Rajab? Maka dipersiapkan buat orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Bu, yang punya utang bayar nih perempuan, utang puasa. Kenapa kita disuruh puasa sunnah, dianjurkan latihan menghadapi Ramadan, nggak kaget lagi. Karena orang yang nggak biasa puasa, tahu-tahu puasa, wah kaget. Makanya besok banyak orang yang pada kaget Ramadan karena puasa, takut sama bini, bukan takut karena Allah. Ada orang kampung saya puasa juga berangkat karena bininya galak. Puasa bang, malu sama anak-anak, jangan puasa lu, udah tua bangka nggak puasa. Akhirnya dia puasa juga. Lah kalau baru puasa jam 3 sore udah mulai oleng pok, godaan udah banyak, baru pertama puasa, mata udah berengan, udah jalan ke dapur udah pelan banget, niat sunlight mirip kayak sirup marjan, kebayang aja udah. Ya ilaha illallah, baru puasa ada kecoa di pinggiran pintu dikata korma sama dia, kayak korma. Godaan, tantangan berat. Masuk lagi, selesai kita bulan Rajab, bulan Sya'ban 13 Februari 2025 malam Jumat kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Bu, Sya'ban itu apa? Litathiril qalbi, dalam rangka mensucikan hati. Rajab sucikan badan, Sya'ban sucikan hati. Hati kita bersihkan dari penyakit hati, degig, iri, ya bu. Jangan ngiri bu, nganan aja nganan. Bener bu? Iya, nih hati banyak kena penyakit hati. Hati kita diserang penyakit batin. Kenapa? Karena penyakit batin orang lain kadang lebih tahu dulu ketimbang penyakit zohir. Kalau penyakit zohir mah orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Kita punya bisul di pantat, temen bercanda main tabok aja pantat kita. Kenapa? Temen nggak tahu kalau kita punya bisul, kita nyeringis, aduh gua lu tabok lagi. Karena temen kita nggak tahu kita punya bisul. Tapi penyakit hati kadang orang lain lebih tahu duluan. Ibu, no dia no. Ngapa dia no dia no, pokoknya no dia no, mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah, no dia no.
Bener Bu? Sombong amat sih ya dia, no dia begitu, orang lain lebih tahu dulu. Maka di bulan Sya'ban bersihkan hati kita supaya bersih, badan bersih, hati bersih, masuk Ramadan dalam rangka litathhirir ruh, mensucikan jiwa kita, sehingga keluar Ramadan dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Karena kita udah jalanin prosesnya, bersihin badan, bersihin hati, bersihin jiwa. Wajar kalau kita dapat titel dari Allah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka ketika datang Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bersih udah Bu. Tuh enak. Lebaran boleh. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri nggak sembarangan orang. Lebaran mas siapa aja boleh ngikut Lebaran. Pak Ustadz, dia kan nggak pernah terawih itu, boleh ngikut Lebaran? Lah boleh, lah timbang Lebaran. Yang nggak pernah puasa juga boleh ngikut Lebaran. Lebaran mah milik nasional, siapa aja boleh. Kadang yang nggak puasa nggak terawih, Lebarannya getolan dia. Seminggu Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah nggak berasa ya, tahu-tahu udah Lebaran aja. Wah, lu kagak puasa. Lah yang puasa mah berasa banget ya teh. Gua siang kita puasa, kerja juga, dagang juga ya Bu. Malam udah bangun lagi sebelum subuh, udah sholat dulu, sahur ya kan. Iyalah, capeknya luar biasa lahir batin, keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kita keluar Ramadan kayak bayi. Tahu kan bayi? Orok tahu orok? Orok bayi tuh nggak ada dosanya, maka dicium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari enak, nggak ada dosanya. Mulutnya kita cium masih wangi. Bayi coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya po, bau tembakau. Bener Bu? Tahun ini udah nggak puasa bareng. Tahun kemarin masih buka bareng dengan kita, masih sahur bersama dengan kita. Ternyata tahun ini mereka sudah nggak bersama kita lagi. Beruntunglah kita orang-orang yang mendapatkan ketemu bulan Ramadan. Maka Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dijamin oleh Allah masuk surga, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Tapi Rasulullah ketika masuk bulan Rajab selalu berdoa, minta apa? Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasulullah saja masih berdoa seperti itu. Begitu mulianya bulan suci Ramadan. Maka kita ambil pelajaran, yuk siapkan diri kita, mantapkan iman dan akidah kita, mengisi persiapan 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah, Rajab terdiri dari peristiwa yang luar biasa, peringatan Isra dan Mi'raj. Apa makna Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perintah sholat Bu. Rasulullah dapat wahyu perintah puasa melalui malaikat Jibril, perintah zakat melalui malaikat Jibril, tetapi sholat langsung Allah panggil untuk berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat. Maka apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin. Bu, Bang, Abang kelindungan kamera ya, kamera di depan ya. Masya Allah banyak kamera di depan ya Bang. Sholat ngajarin kita disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi boleh nggak? PA belum waktunya.
Maka sholat mengajar kita disiplin waktu. Kenapa ibu? Tentang disiplin waktu, karena kita ibu bapak semua lagi hidup jalanin waktu dan dibatasin oleh waktu. Bahkan Allah bersumpah pakai nama waktu, wal asri wal duha, itu semua pentingnya waktu. Maka kita semua dibatasin waktu. Waktu kadang-kadang cepet, ya kan Bu? Coba dah, kalau kita pikir-pikir, rasanya itu anak baru kemarin jadi anak-anak, sekarang udah gendong anak. Rasanya baru kemarin 2024, sekarang udah 2025 lagi. Cepet waktu. Rasanya baru kemarin mau puasa Ramadan, kita puasa, sekarang udah mau puasa lagi, ya Bu. Ya Bu, waktu tahu-tahu. Maka kita semua dibatasin waktu, manfaatin waktu. Karena kita tinggal di dunia ini, dunia permainan. Yang namanya permainan, kita semua lagi main. Makanya waktu lagi main, jangan main-main. Ya kan, ya kan? Lagi main nih kita. Yang namanya main ada waktunya, waktunya pulang. Anak kita kalau main po ada waktunya. Waktunya kapan? Waktunya pulang. Lah waktunya pulang mah pulang, waktunya main-main. Kita semua lagi main, bakal pulang nih semuanya. Emang agak pulang ini? Lah pulang, ngapain nginep di pasar? Bener Bu? Tinggal kita di Koja, di Semper, ya nggak, usaha di sini, di Cilincing, di Jakarta Utara, di Priuk, semua kita bakalan pulang ke rahmatullah. Maka waktu manfaatin nih semuanya kita. Emang kagak ada batas waktunya lah, waktu mah cepet po, Allah yang mau. Napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Maka umur kita, kata ngkong saya, manusia umurnya nggak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu. Kita bakal pulang. Maka bahasa Allah pulang, telah berpulang ke rahmatullah. Berarti pulang. Bahasa pulang enak sebenarnya. Orang pulang, hakikat pulang itu enak. Dulu zaman kita sekolah di SD, gurunya galak banget teh. Ya nggak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita, hore pulang, lompat dari atas meja, manggul kempek, pulang. Kenapa girang? Karena boleh pulang. Pulang haji, pulang umroh, enak gak? Enak. Diumumin seminggu sebelum pulang, Bapak Ibu jamaah, seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Girang banget Ibu, kebayang udah genteng rumah kita, dijemput di bandara sama saudara keluarga, sampai di rumah dipasangin petasan, disambut, dipeluk lu Allah pakai wangi-wangian, bu gamis, igel, udang-udang, dikasih kasur baru, duduk di situ, cerita dari pagi sampai sore. Temen datang cerita Mekah, temen datang cerita Madinah, cerita dari pagi sampai sore. Apa lu pas sembayang? Gua lo aja ceritain aja, giroh banget orang dulu. Bu, girang nggak? Girang lah orang pulang haji, pulang kampung, mudik, enak gak? Enak. Dibela-belain, tiket bus habis, kereta habis, naik motor Mio. Mio joknya pendek, sambung papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Ya kan Bu? Sampai di kampung, girang gembira, ketemu dengan keluarga, suasana indah terasa ketika lebaran di kampung. Bener Bu? Enak. Orang pulang mah hakikatnya enak. Setelah kita acara di Pasar Koja Baru ini, kita semua pasti bakalan pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak? Enak Bu. Besek siapa nama kepala manajer? Ada semuanya. Setelah kita tinggal di Koja, kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Hah? Ini dia. Pengen kata enak, takut besok. Ya Allah, lempengan ini ngomong enak rada berat ini Bu. Kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel?
bekal belum cukup, bekal belum cukup, maka kita lagi nyukupin bekal menghadap Allah. Bekal terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Sholat ngajarin disiplin waktu. Yang kedua, sholat mendidik kita supaya jangan sombong, tawadhu, rendah hati. Mana buktinya? Kita buktiin. Bu, bang, ya Allah, bapak-bapak udah lemas amat rumah. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, ya kan teh? Maka kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Iya bu, kepala kita anggota tubuh yang terhormat, yang mulia. Tapi ketika sholat lagi sujud, perhatikan. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud, tinggian pantat daripada kepala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bener bu? Apa yang mau disombongin? Pangkat, jabatan, kekayaan, harta, itu kan titipan. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakein sama orang. Apa yang mesti disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Ya bu, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Bu Allah, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Buka di YouTube kalau nggak cayaan, empok nggak punya paketan sih. Disindir kita bu, ya bu. Apa yang mau disombongin? Disebut kaya, ada yang miskin, benar? Jangan mentang-mentang kaya, sombong sama yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya loh kalau nggak ada yang miskin, benar bu? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan, ya kan? Wah, makanya kita disindir bu. Ibu, iya, jangan sombong. Udah kaya sombong, pelit lagi, najong dah. Kalau ada orang kaya duitnya banyak, dia pelit bu nih, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin. Pagi-pagi 7:30 dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Ya Allah, pengen banget mati. Enggak mati-mati, nangkrak aja.
dijemur sama anaknya 7:30, lupa ngangkat anaknya. Main game aja anaknya bu di HP. 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa keangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering ulen. Jangan pelit. Bu, kita sering ngucapin terima kasih, bener kan? Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sering ngucapin terima kasih, sering nerima, harus sering ngasih dong, ya kan? Jangan nerima doang, nggak ngasih. Ya Bu, dia enak terimain pajak doang, pajak dikumpulin, terima pajak dari rakyat, nggak dikasih kita, najong sial dangkalan, habis rakyat diperas semua. Enak kita kadang-kadang aneh. Ceramah kalau lapar emang begini Pak, gue gede udah. Nah iya, rakyat bukan tambah seneng ya, bu tambah susah, bener ya kan? Iya, lu orang apa aja diambil, semua dipajekin, sampai kencing, berak, semua pajak ada. Saya kemarin ke terminal terpadu Pulau Gebang Bu, itu kencing di situ, orang nungguin temen, udah kencing pagi-pagi saya. Ada tulisan, buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Saya bertanya dong, Bang kok beda-beda? Iya dong, kalau berak Pak udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu berak, begitu dibilang. Saya kasih duit goceng nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi. Kan ayo dah. Dia kagak tahu kita udah tiris. Ya Allah. Sering nerima harus sering ngasih. Bener Bu. Bikin kebijakan yang bener buat rakyat, bener. Iya, proyek-proyek semuanya pada nangkrak ya kan, gara-gara utang. Iya kan, utang negara kita udah banyak banget. Negeri kita utang udah banyak banget kok, udah triliunan, ratusan triliun negara kita utang. Yang utang udah pulang kampung, sial dangkalan. Iya, wah kesian ini yang baru nyebokin susah, ya kan. Wah, ilah Bu. Akhirnya kan nangkrak semua gara-gara dia ninggalin utang. Enak banget tahu. Jangan disebut orangnya, nggak boleh. Mulyono. Nih ya Allah, Bu. Nih ayo Rasulullah dengan diperintahkan Isra Mi'raj dapat perintah sholat, tuh diajarin sholat, disiplin waktu, disiplin apalagi, disiplin waktu, terus diajarkan kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Yang ketiga, mempersingkat waktu, takut kerupuk udah ulen karena Bapak Ujang udah nyiapin makan bib di kantor ruangan di situ ya. Kata beliau tadi makan dulu apa ceramah dulu? Kalau makan dulu ceramahnya bentar, makanya dia ceramah dulu baru makan. Makan lain ntar bawa pulang lain ya, bukan begitu Bang Ujang? Oh kerailah kalau begitu. Yang ketiga Bu, Ustaz Halimi udah kelamaan soalnya kori kita nungguin aja, dia mah enak kori gemuk badannya tuh. Biasanya kan dibawa pulang Bu. Kalau saya kan biasanya kan saya jual, makanya kurus. Ya Allah, udah lama nggak ketemu Guru Halimi, guru saya, masya Allah luar biasa. Beliau sekarang udah jadi pelayan penyuluh. Pokoknya bapak-bapak yang pengen mau nambah lagi, udah mau beliau aja hubungin. Bu, disiplin waktu, sholat ngajarin kita tawadhu, dan yang ketiga, sholat mendidik kita supaya jujur. Bu, jujurnya di mana? Subuh 2 rakaat, 2 laksanain. Pak Ustadz saya korupsi ya, 1 rakaat jadi 1 PA. Nggak boleh, bener Bu. Jujur apa adanya. Sekarang kalau kita jujur, insya Allah hidup nggak hancur. Ya enggak, jangan lo korupsi rakaat namanya itu, bener Bu. Ini penting menghadirkan Allah dalam diri kita. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Nggak ada petugas, nggak ada atasan, nggak ada pimpinan. Kalau tetap kita bekerja jujur, bener. Jangan korupsi dong, Bu. Apa aja dikorupsi. Negeri kita rusak, hancur gara-gara korupsi. 300 triliun negara kita kerugiannya, di penjara 6,5 tahun, najong banget. Saya juga mau begitu. Ayo Pak Polisi, saya korupsi nih 300 triliun, penjarain saya, jangan 6 tahun, 10 tahun masih siap. Wah, udah 300 triliun, najong dah.
Enak buat kita. Dia maling kayu 5 tahun, maling kayu bu, kayu 2 batang, nenek-nenek nyolong kayu. Ya Allah, di sidang diponis 5 tahun, maling kayu, kayu 2 biji buat bahan bakar, kayu bu, nyolong kayu. Wah, tempatnya beda penjaranya, enak banget kita biarin dah. Makanya kita mendirikan sholat beda dengan mengerjakan sholat. Mendirikan sholat berarti kita terapkan ajaran sholat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Isra artinya jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik sudah tentu ke atas, kelar Isra Mi'raj ibadah kita maju dan meningkat lagi, amin. Dipanjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, usaha kita, dagang kita, semuanya Allah kasih permudah, Allah berikan jalan keluarnya, Allah lariskan dagangan kita semua, banyak yang beli, amin. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Saya mohon keikhlasannya Habib Al-Mahbub, guru saya Habib Hussein Boften untuk memimpin doa, dan dipersilakan naik ke panggung. Fadhol Bib, doa. Ya, udah ya Habib. Panadol tafadhol. Dari saya mohon maaf, ibu bapak jangan pulang dulu, doa. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.